Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang evakuasi limbah medis yang dibuang di tanah warga. Puluhan warga zona merah radioaktif Kampung Barengkok direlokasi ke tempat aman. Banyak bahan mudah terbakar, gudang plastik di Kota Tangerang ludes dilalap si jago merah. Kebakaran hebat melanda sebuah gudang limbah plastik di Kampung Bayur, Priuk, Kota Tangerang. Tiupan angin yang cukup kencang serta banyak bahan yang mudah terbakar seperti plastik membuat kobaran api dengan cepat meludeskan seluruh isi gudang. Akibatnya warga yang berada dekat dengan gudang panik dan berhamburan keluar rumah. 8 mobil pemadam kebakaran dan 40 personil dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Kurang dari 1 jam, api sudah bisa dikuasai petugas. Kebakaran ini diduga selain korsleting listrik juga akibat cuaca panas sehingga memicu bahan plastik di dalam gudang menjadi panas. Tadi menurut pengakuan pemilik yang terbakar adalah limbah PVC, karet, dan kabel. Ini dugaannya karena apa sih Pak Kabit? Sementara kami belum bisa menyimpulkan karena ada beberapa faktor, khususnya tadi ada korsleting listrik, adapun memang dengan bahan-bahan mudah terbakar gini, situasi hawa panas yang dikeluarkan BMKG pun itu bisa jadi pemicu. Pas kejadian itu emang ada karyawan atau kosong? Sementara kondisi kosong dan tidak sedang ada kegiatan apapun. Melaporkan. Untuk memastikan penyebab kebakaran ini masih dalam penyelidikan Polres Metro Tangerang Kota. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. Orange juice, Pak. Oh gitu. Penyidik Kejaksaan Negeri Serang memusnahkan barang bukti perkara berkekuatan hukum tetap atau ingkrah yang disita dari bulan Januari hingga September 2025. Barang bukti yang dimusnahkan berasal dari 131 perkara tindak pidana umum dan 2 perkara tindak pidana khusus. Perkara umum terdiri dari kasus orang dan harta benda, keamanan dan ketertiban umum, serta kasus penyalahgunaan narkotika. Sementara itu, 2 perkara khusus yang dimusnahkan merupakan kasus tindak pidana cukai. Dari ratusan perkara tersebut, barang bukti terbanyak berasal dari kasus narkotika, yakni sabu-sabu sebanyak 129 gram, ganja 68,99 gram, tembakau sintetis 212 gram. Sedangkan obat keras yakni tramadol 7.119 butir dan heksimer 5.062 butir. Barang bukti lain yang dimusnahkan antara lain 3 buah koper, 792 selop rokok tanpa cukai, 61 unit gawai, 9 buah senjata tajam, 10 gulung lakban, 24 kunci letter T, 40 potong pakaian, 16 timbangan digital, serta komestik dan jamu tradisional sebanyak 22 botol. Pemusnahan ini merupakan bukti keseriusan kejaksaan dalam menjaga integritas penegakan hukum dan mencegah penyalahgunaan barang bukti yang telah berkekuatan hukum tetap. Agenda rutin yang yang merupakan agenda rutin dari program kerja KSI-PABB ya, pemberantasan aset dan barang bukti. Jadi setelah putusan pengadilan tahun 2025 ataupun tahun 2024 yang sudah berkekuatan hukum tetap, kami kita lakukan pemusnahan, kita lakukan setahun 3 kali. Setahun 4 kali. 4 kali. Dan yang di bulan Oktober ya kita musnahkan. Jadi ini sebagai bentuk transparansi juga ya, transparan terhadap apa yang kita lakukan, BB-BB-nya kita musnahkan. Jadi target kita setiap sidang berkekuatan hukum 0, jadi 0. Jadi kita akan selalu kita expose, oh ini barang buktinya perkaranya segini, nanti
terus. Jadi nanti demikian yang bisa dihancurkan ya. Pemusnahan barang bukti ini diharapkan dapat menjamin transparansi proses hukum serta memberikan pesan tegas kepada masyarakat untuk tidak melakukan pelanggaran hukum. Ariel Maranus dan Rifki Nugroho melaporkan dari Kota Serang. Suasana haru menyelimuti kediaman pasangan lansia, Saniti dan Junet, warga kampung Pasir Ipis, Desa Kadu Agung Barat, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak. Air mata bahagia tampak menetes di pipi Saniti saat Gubernur Banten, Andra Soni, meninjau langsung pembangunan rumah mereka yang sebelumnya roboh dan tidak layak huni. Dengan mengenakan kerudung lusuh, Saniti memeluk sang gubernur seraya berulang kali mengucap terima kasih karena rumahnya yang roboh telah dibangun kembali oleh pemerintah. Pembangunan rumah Saniti merupakan bagian dari program penanganan rumah tidak layak huni oleh pemerintah Provinsi Banten. Di Kabupaten Lebak terdapat sekitar 24.000 rumah tidak layak huni, sementara di Kabupaten Serang sekitar 17.000, belum lagi di kabupaten dan kota lainnya. Hari ini saya meninjau langsung pembangunan rumah dari Ibu Saniti yang rumahnya rusak berat dan kemudian rubuh. Dan kami mendapatkan informasi dari kawan-kawan media juga terkait dengan kondisi ini, dan alhamdulillah ini sudah ditangani dan memang menjadi PR kita terkait dengan rumah-rumah tidak layak huni yang ada di wilayah Banten. Hari ini kita datang ke Lebak, informasi dari Kadis Lebak itu kita ada 24.000 yang harus sama-sama kita bisa tangani. Nanti kita akan carikan solusi gimana supaya kita bisa menangani permasalahan ini. Bahkan di wilayah Lebak ini kan masih banyak Pak, nanti termasuk juga anggaran masih minim. Ini Pemprov nanti ke depan bakal ikut serta membantu atau kemana? Ya ini kan bentuk ini kan bentuk kita ikut membantu, dan sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah, tugas kita sama-sama dengan pemerintah Kabupaten Lebak mengerjakan yang bisa kita kerjakan. Selain itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Banten, M. Rahmat Rogianto, mengatakan pembangunan rumah Saniti menggunakan sistem rumah instan sederhana sehat atau RISA berbahan panel modular yang tahan gempa dan bisa dibangun hanya dalam waktu sekitar 15 hari. Disebut dengan panel RISA. Jadi panel RISA itu rumah instan sehat sederhana. Pelaksanaannya itu modelnya panel-panel ya yang sudah jadi. Kita rangkaikan. Pelaksanaan kurang lebih 14 hari. Oh gitu. Selain di sini di mana aja Pak? Sudah banyak di Provinsi Banten, hampir semua menggunakan RISA. Oh gitu. Ini akan pakai sistem seperti ini? Lanjutkan sistem ini karena termasuk cepat sistem ini. Sementara itu, Nuriyah, anak pasangan lansia, mengucapkan terima kasih karena rumah orang tuanya yang sebelumnya ambruk telah dibangun kembali oleh pemerintah. Senang, terharu, pokoknya banyak terima kasih sudah dibantu dibangunkan rumah layak huni ini. Memang sebelumnya rumah Ibu ini seperti apa sih Bu? Gubuk bambu, udah reot, udah 20 tahun lama. Kunjungan Gubernur Andra Soni ke Lebak ini menjadi simbol kepedulian pemerintah terhadap masyarakat kecil di pelosok Banten. Rumah pasangan Junet dan Saniti sebelumnya diberitakan oleh Biro SCTV Banten. Selang sehari diberitakan rumah pasangan lansia tersebut ambruk diterjang hujan deras. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak.